Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin khatimin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Hanya kepadanya kami meminta pertolongan dalam urusan dunia dan agama. Semoga Allah memberi rahmat dan keselamatan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, penutup para nabi. Semoga pula tercurahkan atas keluarga dan para sahabatnya. Dan tiada daya upaya dan tiada kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah, Zat yang maha luhur lagi maha agung. Baik, izinkan saya untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ali Al-Fatih. Saya berasal dari Palembang. Saya adalah mahasiswa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas kitab Safinatun Najah, dan saya akan menjelaskannya dengan detail. Langsung saja kita memasuki bab yang pertama. Faslun Arkanul Islam. Faslun sebuah pasal. Arkanul Islam, adapun rukun-rukun Islam, khamsatun, itu ada 5. Yang pertama syahadatun, yaitu bersaksi alla ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, wa anna Muhammadan, dan sesungguhnya Nabi Muhammad Rasulullah adalah utusan Allah. Wa iqamus shalah, yang kedua yaitu mendirikan salat. Wa ita'uz zakat, dan mengeluarkan zakat. Yang ketiga. Wa shaum Ramadan, dan yang keempat adalah berpuasa di bulan Ramadan. Wa hajjul bait, dan yang kelima adalah menunaikan ibadah haji. Manistata'a, bagi yang mampu, ilaihi, menuju Baitullah, sabila, yaitu biaya perjalanannya. Jadi rukun Islam itu ada 5. Yang pertama bersaksi bahwa tiada Tuhan kecuali Allah, dan sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah. Yang pertama ini yaitu syahadat. Rukun Islam yang pertama adalah syahadat. Dan yang kedua mendirikan atau mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga mengeluarkan zakat. Yang keempat berpuasa di bulan Ramadan. Yang kelima menunaikan ibadah haji ke Baitullah bagi yang mampu untuk biaya perjalanannya. Bagi yang mampu di sini juga dimaksudkan untuk yang sehat, juga yang luang waktunya, begitu. Masuk ke bab yang selanjutnya. Faslun, bab arkanul iman. Adapun rukun-rukun iman, sittatun, itu ada 6. Yang pertama antuk mina billah, yaitu beriman kepada Allah. Wa malaikatihi, yang kedua iman kepada malaikat-malaikat Allah. Wa kutubihi, yang ketiga iman kepada kitab-kitab Allah. Wa rusulihi, yang keempat iman kepada rasul-rasul Allah. Wa bil yaumil akhir, dan yang kelima iman kepada hari akhir atau kiamat. Wa bil qadari, yang keenam iman kepada qadar, khairihi, berupa baik, wa syarrihi, maupun yang buruknya, minallahi ta'ala, dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua beriman kepada para malaikat-malaikat Allah. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari akhir atau kiamat. Yang keenam beriman kepada baik dan buruknya takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya pengertian la ilaha illallah. Faslun, sebuah pasal. Wa makna la ilaha illallah. Pengertian la ilaha illallah adalah
la ma'buda, tiada Tuhan yang disembah, bihaqqin dengan benar, fil wujudi dalam wujud, illallah kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pengertian la ilaha illallah ialah tiada yang wajib disembah dengan sebenarnya di alam semesta ini, di alam wujud ini, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, selanjutnya faslun alamatul bulughi salah satun. Sebuah pasal alamatul bulughi, adapun tanda-tanda baligh atau dewasa, salah satun itu ada 3. Yang pertama watamamu khamsa asyarata, yaitu genap usia 15 tahun, asyrota sanatan itu tahun, fi dzakari bagi laki-laki, wal unta dan perempuan. Yang kedua wal ihtihlam, mimpi basah, fi dzakar bagi laki-laki, wal unta dan perempuan, litis sinina pada usia 9 tahun. Wal haidu, yang ketiga itu haid, fil unta bagi perempuan, litis sinin pada usia 9 tahun. Jadi tanda-tanda baligh dewasa ada 3. 1. Genap usia 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. 2. Mimpi keluar sperma atau mani bagi laki-laki dan keluar haid bagi perempuan bila sudah berusia 9 tahun. Yang ketiga, haid bagi perempuan karena sudah berumur 9 tahun. Bab selanjutnya yaitu syarat-syarat sahnya istinja. Faslun syurutu ijza'il hajari, adapun syarat sahnya istinja dengan batu, tamaniyatun itu ada 8. Yang pertama an yakuna bisalati hajarin, yaitu hendaknya dengan 3 batu. Yang kedua wa an yunqiyal mahalla, dan ketiga batu itu sudah bisa membersihkan tempat najis. Yang ketiga wa alla yajifan najasu, wa alla yajifa yaitu sekiranya belum kering an najasu najisnya tersebut, wala yantaqila najis itu tidak berpindah, wala yatara'a yang kelima tidak dicampuri apa alaihi akhar olehnya najis yang lain, wala yujawiza safhatahu, wala yujawiza yang keenam tidak najis itu tidak melewati safhatahu empat-empatnya orang, wa hasyafatahu dan hasyafnya orang, la yusibahu yang ketujuh najisnya tidak terkena ma'un air, wa antakuna dan yang ke-8 dan hendaknya al ahjaru ada beberapa batu thahiratan itu suci. Syarat-syarat sahnya istinja ada 8, yaitu 1. Hendaknya dengan 3 batu ujungnya. Yang kedua, ketiga batu sudah bisa membersihkan tempat yang najis, tidak berbekas. Yang ketiga, najisnya belum kering. Yang keempat, najisnya tidak berpindah-pindah dari tempat keluarnya. Yang kelima, najisnya tidak tertimpa oleh najis yang lain. Yang keenam, najisnya tidak melampaui arah samping lubang dubur bagi yang buang air besar, dan tidak melampaui ujung zakar bagi orang yang buang air kecil. Yang ketujuh, najisnya tidak terkena air. Dan yang ke-8, keadaan batunya harus suci. Istinja adalah menghilangkan najis sebab kencing atau BAB menggunakan media batu. Bab selanjutnya yaitu fardunya wudu. Faslun furudul wudu'i sittatun. Adapun fardunya wudu sittatun itu ada 6. Al awalu, adapun yang pertama an-niyah ialah niat. At-tsani yang kedua ghuslul wajhi ialah membasuh wajah. At-tsalitsu yang ketiga ghuslul yadaini ialah membasuh kedua tangan, ma'al mirfaqaini beserta kedua siku. Ar-rabi'u yang keempat
mashu syai'in ialah mengusap sesuatu minar ra'si dari kepala. Al-khamisu yang kelima ghuslur rijlaini membasuh kedua kaki ma'al ka'baini serta kedua mata kaki. Ya, as-sadisu yang keenam, adapun yang keenam at-tartibu ialah tertib. Jadi fardunya wudu ada 6. Rukun-rukun wudu itu ada 6, yaitu 1 niat wudu, niat berwudu. Yang kedua membasuh muka. Yang ketiga membasuh kedua tangan sampai siku, sampai kedua sikunya. Yang keempat mengusap sebagian kepala, rambut atau kulit kepala dengan air. Dan yang kelima membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Jadi membasuh kedua kaki itu sampai mata kaki. Yang keenam itu tertib, yaitu step by step, itu harus berurutan. Selanjutnya kita masuk ke bab pengertian niat. Faslun an-niyah, adapun niat qadru syai'i itu menghendaki sesuatu, muqtaronan yang dibarengi bifi'alihi dengan perbuatan. Wa mahalluha, adapun tempat niat al-qalbu ada di hati. Wa talaffuzu, adapun melafazkan biha dengan niat sunnatun ialah sunnah. Wa waqtuha, adapun waktu niat inda ghusli awwali juz'in, ketika membasuh awal bagian minal wajhi dari wajah. Wa tartibu, adapun minal wajhi wa tartibu, adapun tartib alla yuqaddima ialah tidak mendahulukan udwun terhadap satu anggota ala udwin atas anggota yang lain. Jadi niat adalah menghendaki sesuatu yang dibarengi dengan perbuatan dan tempatnya. Niat berada di dalam, dan niat itu berada di dalam hati. Sedangkan mengucapkan lafaz niat dengan lisan itu adalah sunnah hukumnya. Jadi waktu niat wudu ialah ketika memulai membasuh sebagian muka. Nah, sedangkan tertib, apa itu tertib ialah tidak mendahulukan bagian anggota yang harus dibelakangkan daripada bagian anggota yang didahulukan. Hal yaitu harus berurutan dari awal dari wajah sampai akhir, yaitu membasuh kedua mata kaki itu, membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Selanjutnya yaitu bab pembagian air. Faslun, sebuah pasal. Al-ma'u, adapun air, qalilun itu ada yang sedikit, wa katsirun dan ada yang banyak. Fal qalilu, adapun air sedikit, ma ialah air dunal qullataini yang kurang dari 2 qullah. Wal katsiru, adapun air banyak, qullatani ialah air yang ada 2 qullah. Fa aktsara atau lebih. Wal qalilu, dan adapun air yang sedikit, yatanajjasu itu menjadi najis, biwuqu'in najasati sebab kejatuhan najis, fihi ke dalamnya, ke air tersebut. Wa illam yataghayyar, sekalipun air tidak berubah. Wal ma'u, adapun air, sekalipun air tidak berubah. Wal ma'u, adapun air al-katsiru yang banyak, la yatanajjasu itu tidak menjadi najis illa idza taghayyara, kecuali jika berubah ta'muhu rasanya, au launuhu atau warnanya, warna air, au rihuhu atau baunya air tersebut. Jadi pembagian air terbagi 2 macam, yaitu air sedikit dan air banyak. 1. Air sedikit ialah air yang belum mencapai 2 qullah. 2. Air banyak ialah air yang sudah mencapai 2 qullah, kurang lebih 60 cm atau 216 liter.
60 cm per kubik atau 216 liter. Nah, air sedikit jika kejatuhan najis dihukumi air mutanajis sekalipun tidak berubah. Sedangkan air banyak jika kejatuhan najis tidak dihukumi air mutanajis. Maka air tersebut tetap suci kecuali sampai najis itu bisa merubah rasa, warna, dan baunya, maka air tersebut menjadi air mutanajis juga. Bab selanjutnya wajib mandi. Faslun, sebuah pasal. Mujibatul usli, dan adapun perkara-perkara yang mewajibkan mandi, sitatun, itu ada 6. Yang pertama ilajul hasyafati, yaitu masuknya hasyafah fil farji, ke dalam farji, wa khurujul mani, dan kedua adalah keluarnya air mani, wal haid, dan ketiga adalah haid, wal nifas, yang keempat nifas, wal wilada, yang kelima melahirkan, wal mautu, dan yang keenam mati. Nah, yang mewajibkan mandi itu ada 6, yaitu 1. Masuknya hasyafah, ujungnya zakar laki-laki ke dalam farji, ke dalam farjinya perempuan. Yang kedua, keluar sperma, mani bagi laki-laki. Keluar haid. Yang ketiga, keluar haid bagi perempuan, nifas juga, dan melahirkan bagi perempuan. Dan yang keenam adalah meninggal. Maksudnya yaitu orang ketika sudah meninggal, kita juga wajib dimandikan, bukan mandi sendiri, seperti itu. Selanjutnya yaitu fardu mandi jinabat. Faslun, furudul ghusli, adapun fardunya mandi, itnani, itu ada 2. Yang niyah, yaitu yang pertama niat, yang wat ta'mimul badan, dan yang kedua meratakan badan bil ma'i, dengan air. Jadi fardu mandi jinabat ada 2 ya. Jadi mandi wajib itu ada 2 rukunnya. Yang pertama niatnya yaitu nawaitu ghuslan li raf'il hadatsil akbari fardhan lillahi ta'ala. Saya berniat mandi untuk menghilangkan hadas besar, fardu karena Allah Ta'ala. Yang kedua, meratakan air ke seluruh tubuh. Masuk ke bab selanjutnya, syarat-syarat wudu. Faslun, syurutul wudu'i, adapun syarat-syarat wudu, asyaratun, itu ada 10. Al-islamu, yang pertama Islam, wat tamyizu, dan tamyiz, wan naqa'u, yang ketiga dan suci, anil haidhi, dari haid, wan nifas, dan nifas, wa amma, dan yang keempat, dan dari sesuatu yamna'u, yang mencegah, wusulal ma'i, terhadap sampainya air, ilal basyarati, pada kulit, wa alla yakuna, yang kelima hendaknya tidak ada, alal udwi, pada anggota, ma, sesuatu, yughayyiru, yang merubah, al ma'a, terhadap air, wal ailamu, yang keenam, dan mengetahui bi fardiyatihi, fardunya wudu, wa alla ya'taqidah, yang ketujuh, dan hendaknya orang tidak meyakini fardhon, terhadap wudu, min furudihi, dari fardu wudu, sunnatan, dianggap sunnah, wal ma'u, dan yang ke-8 itu, dan air, at-tahuru, yang suci, mensucikan, wa dukhulul waqti, yang ke-9, dan masuknya waktu, wal muwalah,
10 itu terus menerus, tidak imil hadati bagi orang yang terus menerus hadas. Jadi syarat wudu itu ada 10. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, tamyiz, sudah dapat membedakan kebiasaan buruk dan baik. Yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Yang keempat, suci dari sesuatu yang bisa menghalangi sampainya air ke kulit. Yang kelima, tidak boleh ada sesuatu pun yang melekat pada badan yang sekiranya dapat merubah air. Yang kelima, harus tahu kefarduan wudu. Yang ketujuh, tidak boleh mengitikadkan dan atau menganggap satu perbuatan yang fardu di antara fardu wudu dianggap sunnah. Yang kedelapan, harus dengan air suci dan mensucikan. Yang kesembilan, masuk waktu. Yang kesepuluh, terus menerus bagi orang yang berhadas. Jadi kalau orang yang selalu keluar air kencing, pendarahan, atau selalu kentut, wudunya harus sudah masuk waktu sholat, lalu segera bergegas sholat. Jangan menanti lagi, sebab dikhawatirkan berhadas lagi. Catatan, bagi orang yang beser ingin melakukan sholat, hendaknya mengganti celana yang baru, yang suci setelah wudu. Yang kedua, begitu juga dengan wanita yang mempunyai darah istihadah, hendaknya mengganti pembalut yang baru atau celana dalam yang suci sesuai wudu ketika mau melaksanakan sholat. Yang ketiga, jika di dalam sholat terjadi keluar air kencing atau darah, maka hal ini dimaafkan dan sholatnya tetap sah. Bab selanjutnya yaitu yang membatalkan wudu. Faslun, nawaqidul wudu'i, adapun perkara-perkara yang membatalkan wudu, arba'atu asya'a, itu ada 4 perkara. Al-awalu, adapun yang pertama, al-khariju, ada perkara yang keluar, min ahadis sabilaini, dari salah satu jalan dua, min ubulin, yaitu dari qabul au duburin atau dubur. Rihun, baik berupa angin, au ghairuhu, atau selain angin. Illal mani, kecuali mani. Asani, adapun yang kedua, zawalul aqli, hilangnya akal, binaumin, sebab tidur, au ghairihi, atau selain tidur. Illa, kecuali nauma qa'idin, kecuali tidurnya orang yang duduk. Mumakkinin, yang menetapkan, muqa'adatahu, terhadap pantatnya, minal ardi, dari bumi. As-salisu, adapun yang ketiga, iltiqa'u basyaratai rajulin, ialah bertemunya kedua kulitnya laki-laki, wa mra'atin, dan perempuan, kabiro, ini yang sama besar keduanya, ajnabiyaini, lagi bukan mahram keduanya, min ghairi hailin, tanpa penghalang. Ar-rabi'u, adapun yang keempat, masuk ubulil adami, ialah menyentuh ubul anak Adam, au halqati duburihi, atau lubang duburnya, bibatnir rohati, dengan telapak tangan, au butunil asabi'i, atau bagian dalam jari-jari. Jadi yang membatalkan wudu ada 4 macam. Yang pertama, sesuatu yang keluar dari qubul, kelamin, atau dubur, anus, baik itu yang keluar angin atau berupa benda lain kecuali sperma atau mani. 2. Hilangnya akal sebab tidur atau tidak, kecuali tidurnya orang yang duduk dan menetapkan pantatnya di tanah tempat duduknya dan tidak bergerak sama sekali ketika tidur. 3. Bersentuhan antara kulit laki-laki dan perempuan yang sudah sama-sama dewasa baligh dan keduanya tidak ada hubungan mahram. Ketika bersentuhan tidak ada penghalang antara kedua kulit tersebut.
Jika ada penghalang, maka tidak membatalkan. Yang keempat, memegang atau menyentuh ubul anak Adam, manusia, atau lingkaran duburnya dengan telapak tangan atau jari-jari bagian dalam. Bahasa jawabnya itu epek-epek. Catatan, jika menyentuhnya ada penghalang, misal kain, maka tidak membatalkan. Begitu juga tidak membatalkan jika menyentuhnya dengan punggungnya telapak tangan. Yang menyebabkan batalnya wudhu yaitu telapak tangan yang ini saja. Oke, masuk ke bab selanjutnya, larangan bagi orang yang batal wudhu. Faslun, ini sebuah pasal. Manin taqoda, barang siapa yang rusak, batal wudu'uhu, wudu'nya, hurima, maka diharamkan, alaihi, atas seseorang, arba'atu asya'a, 4 perkara. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, yang kedua tawaf, wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawa mushaf. Wa yahrumu alal junubi, dan haram atas orang junub, sittatu asya, itu ada 6 perkara. As-salatu, yang pertama salat, wa tawafu, dan tawaf, yang kedua itu wa masul mushafi, yang ketiga menyentuh mushaf, wa hamluhu, dan membawanya, wa lubthu, dan yang kelima dan diam, fil masjid, di dalam masjid, wa qiraatul Quran, dan membaca Al-Quran, itu yang keenam. Wa yahrumu bil haidi, dan haram bil haidi sebab haid, asyratu asya'a, 10 perkara. As-shalah, yaitu 1 salat, wa tawaf, 2 tawaf, wa masul mushafi, menyentuh mushaf, wa hamluhu, membawanya, yang keempat membawanya, wal lubthu fil masjid, yang kelima diam di dalam masjid, wa qiraatul Quran, membaca Quran, yang keenam. Yang ketujuh as-saumu, itu puasa, wa talaqu, yang ke-8 talak, yang ke-9 wal mururu, lewat, fil masjidi, di dalam masjid, in khafat, jika khawatir, talwitahu, mengotori masjid. Yang ke-10 wal istimta'u, bersenang-senang, bima, dengan sesuatu, bainas surati, yang ada di antara pusar, war rukbati, dan lutut. Jadi orang yang batal wudhu, haram atas dirinya 4 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran dan membawanya, yang keempat membawa Al-Quran. Selanjutnya orang yang menanggung hadas besar, junub, haram melakukan 6 perkara. Yang pertama salat, yang kedua tawaf, yang ketiga menyentuh mushaf Al-Quran, yang keempat membawa mushaf Al-Quran, yang kelima diam di masjid, iktikaf, dan yang keenam membaca Al-Quran. 10 perkara yang diharamkan dilakukan sebab haid. Jadi orang yang wanita yang haid dilarang 1 melakukan sholat, 2 melakukan tawaf, 3 menyentuh mushaf Al-Quran, 4 membawa mushaf Al-Quran, 5 diam di masjid, itu iktikaf, yang ke-6 membaca Al-Quran, yang ke-7 puasa, yang ke-8 cerai, yang ke-9 lewat dalam masjid sebab dikhawatirkan akan mengotorinya, yang ke-10 bersuka-suka, jima atau lainnya di antara pusar dan lutut. Bab selanjutnya, sebab-sebab tayamum. Faslun, ini sebuah pasalan. Asbabut tayamumi thalathatun. Adapun sebab-sebab tayamum itu ada 3 thalathatun. Faqdul ma'i, yang pertama yaitu tidak adanya air, wal maradu, yang kedua sakit,
Awal ihtiyaju, dan yang ketiga butuh ilaihi terhadap air, li'atashi hayawanin karena hausnya hewan, muhtaramin yang dimuliakan, wa ghairul muhtarami adapun hewan yang tidak dimuliakan, sitatun itu ada 6. Tarikus shalah yaitu orang yang meninggalkan salat, wazani 2 orang yang zina, orang yang berzina, wazanil muhsan yang orang yang berzina yang muhsan, wal murtad yang ketiga orang yang murtad, wal kafiru 4 orang yang kafir, ya al harbiyu yang memerangi, yang wal kalbu yang keempat, yang kelima itu anjing, al aquru yang galak, wal khinziru dan yang keenam babi. Yang menyebabkan tayamum itu ada 3. 1. Tidak adanya air. 2. Karena sakit jika terkena air. Yang ketiga, butuh air selain untuk taharah, seperti untuk memberi minum binatang yang dihormati menurut syara yang sedang kehausan. Adapun binatang yang tidak dianggap mulia menurut syara ada 6, yaitu 1. Orang yang meninggalkan sholat, yang kedua orang yang zina muhsan, orang melakukan zina sedangkan ia sudah beristri dan bersuami, yang ketiga orang yang murtad, yang keempat kafir harbi, orang non Islam yang memerangi umat Islam, orang kafir yang sedang memerangi orang Islam, yang kelima anjing galak, yang keenam babi, bahasa Jawanya celeng. Bab selanjutnya yaitu syarat tayamum. Faslun, ini sebuah pasal. Syurutut tayamumi, adapun syarat-syarat tayamum, asyaratun itu ada 10. An yakuna hendaknya tayamum. Yang pertama, hendaknya tayamum biturabin itu dengan debu. Wa an yakuna turab, dan yang kedua hendaknya ada turab, ada debu, tahiran yang suci, itu suci. Wa alla yakuna, yang ketiga hendaknya debu itu tidak musta'mal. Wa alla yukhalitahu, yang keempat hendaknya debu tidak bercampur daqiqun tepung, wa nahwuhu dan sesamanya. Wa an yaqsidahu, hendaknya orang yang tayamum bermaksud. Wa an yamsaha, yang keenam dan hendak mengusap wajahahu, wajahnya, wa yadaihi dan kedua tangannya, bidarbataini dengan 2 kali pukulan. Wa an yuzila, dan 7 hendaknya menghilangkan an najasata terhadap najis awalan dalam permulaan. Wa an yajtahida, yang ke-8 dan hendaknya bersungguh-sungguh fil qiblati dalam menghadap kiblat, qablahu sebelum tayamum. Wa an yakuna, dan hendaknya ada, yang ke-9 hendaknya ada at-tayammumu, apa tayamum, ba'da dukhulil waqti, telah memasuki sholat. Wa an yatayammama, yang 10 hendaknya orang yang bertayamum likulli fardin, itu setiap sholat fardu. Syarat tayamum itu ada 10. Yang pertama harus dengan wudu, harus dengan debu. Yang kedua harus dengan debu yang suci. Yang ketiga tidak boleh dengan debu yang sudah digunakan musta'mal. Yang keempat debunya tidak bercampur dengan tepung atau yang sejenisnya. Yang kelima bermaksud tayamum menggunakan debu bukan untuk mainan. Yang keenam harus dengan 2 kali pukulan. Harus dengan 2 kali pukulan atau tepukan, meletakkan telapak tangan ke tempat debu, 1 kali untuk mengusap muka dan 1 kali untuk mengusap kedua tangan. Yang ketujuh, sebelum tayamum harus membersihkan najis dari badan. Yang ke-8, ijtihad mencari menghadap kiblat. Yang ke-9, harus tayamum setelah waktu sholat tiba. Yang ke-10, 1 kali tayamum cukup untuk 1 kali sholat fardu.
Sebab selanjutnya yaitu fardu tayamum. Faslun, sebuah pasal. Furudut tayamumi, adapun fardunya tayamum itu khamsah, itu ada 5. Al awalu, yang pertama, naqlut turabi, ialah memindah debu. Asani, adapun yang kedua, an-niyah, ialah niat. As-salisu, adapun yang ketiga, mashul wajhi, mengusap wajah. Arabi'u, adapun yang keempat, mashul yadaini, mengusap kedua tangan. Ilal mirfaqaini, sampai kedua siku. Al-khamisu, adapun yang kelima, at-tartibu, ialah tertib bainal mushataini, di antara dua usapan. Fardhu tayamum itu ada 5. 1. Memindahkan debu. 2. Niat, membaca niat. Yang ketiga, mengusap wajah. Yang keempat, mengusap kedua tangan beserta siku. Yang kelima, tertib berurutan. Yang selanjutnya yaitu batalnya tayamum. Faslun, ini sebuah pasal. Mubtilatut tayamum, adapun perkara-perkara yang membatalkan tayamum, salah satun, itu ada 3. Ma, yaitu sesuatu, abtala, yang membatalkan al wudu'a, terhadap wudu. Waridatu, yang kedua murtad. Wat tawahumul ma, yang ketiga menyangka ada air. In tayammama, jika tayamumnya lifaqdihi, karena tidak adanya air. Perkara yang membatalkan tayamum itu ada 3. Yang pertama, segala yang membatalkan wudhu, seperti menyentuh zakar, bersentuhan lawan jenis, dan lain-lain. Yang kedua, murtad, keluar dari Islam. Yang ketiga, menduga kuat adanya air jika tayamumnya karena ketiadaan air. Selanjutnya yaitu benda-benda najis yang bisa suci. Faslun, alladhi, adapun sesuatu, ya tohuru, bisa suci, minan najasati, dari benda-benda najis. Salah satu itu ada 3. Al khamru, yaitu khamar. Idza takhallalat, ketika menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya. Wajildul maitati, kulitnya. Yang kedua, kulitnya bangkai. Idza dubiho, ketika sudah disamak. Wama, dan sesuatu. Yang ketiga, dan sesuatu soro, yang menjadi hayawanan, menjadi hewan. Benda-benda najis yang bisa suci itu ada 3. Yang pertama, arak yang berubah dengan sendirinya menjadi cuka. Yang kedua, kulit bangkai jika telah disamak. Yang ketiga, sesuatu yang menjadi hewan sekalipun asalnya najis, seperti ulat yang tumbuh pada bangkai, misalnya belatung. Samak ialah proses pembersihan sisa-sisa daging atau lemak yang ada di kulit binatang dengan dibalur garam, kapur atau sejenisnya, yang dapat menetralisir bahu, dan setelahnya dijemur hingga kering sehingga kulit tidak membusuk. Hewan yang mati melalui proses penyembelihan, maka daging dan kulitnya bisa dimakan. Namun hewan yang mati tidak lewat sembelihan, tertabrak, maka kulit bisa dimanfaatkan, namun daging dan kulit haram dimakan. Baik, kita masuk ke bab selanjutnya, yaitu macam-macam najis. Faslun, an-najasatu, adapun najis, salah satu itu ada 3. Mughallazatun, yaitu yang pertama mughallazah, wa mukhaffafatun, yang kedua itu mukhaffafah, wa mutawassitatun, yang ketiga mutawassithah. Al mughallazatu, adapun najis mughallazah, najasatul kalbi, ialah najis anjing, wal khinziri, dan babi, wa far'un ahadihima, dan anak dari salah satu anjing dan babi, wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, wa baulus sabi, ialah kencingnya anak laki-laki, alladzi lam yat'am, yang bayi tersebut itu belum makan, ghairal labani, selain air susu ibu.
walam yablughi, dan bayi tersebut belum mencapai al-haulaini, umur 2 tahun. Wal mutawassitatu, adapun najis mutawassithah, sairun najasat, selain najis-najis di atas. Najis itu terbagi menjadi 3. Satu, najis mughallazah, yang kedua najis mukhaffafah, yang ketiga najis mutawassithah. Najis mughallazah yaitu najis anjing atau babi dan juga keturunan yang dihasilkan dari salah satu binatang tersebut. Najis mukhaffafah yaitu najisnya air kencing anak laki-laki yang belum berusia 2 tahun dan belum makan sesuatu kecuali air susu ibu ASI. Yang ketiga, najis mutawassithah. Najis mutawassithah ialah semua najis yang selain najis mughallazah dan najis mukhaffafah. Selanjutnya yaitu cara mencuci najis. Faslun, al-mughallazatu, adapun najis mughallazah, tatuhuru, itu bisa dicuci, bisa ba'ai ghasalatin, dengan 7 kali basuhan. Ba'da izalati ainiha, setelah menghilangkan zat najisnya. Ihdahunna, adapun salah satu 7 basuhan, biturabin, dicampur dengan debu. Wal mukhaffafatu, adapun najis mukhaffafah, tatuhuru, itu bisa suci, birashil ma'i, dengan cara memercikkan air alaiha, pada najis, ma'al ghalabati, serta merata. Wa izalati ainiha, dan menghilangkan zat najisnya, Wal mutawassithatu, adapun najis mutawassithah, tanqasimu ila qismaini. Tanqasimu itu terbagi ila qismaini, pada 2 bagian. Ainiyah yaitu 1 najis ainiyah, wal hukmiyah, yang kedua najis hukmiyah. Al ainiyah, adapun najis ainiyah, allati, ialah najis laha, yang mempunyai launun, warna, warihun, dan bau, wa ta'mun, dan rasa. Fala budda, maka seharusnya, min izalati launiha, menghilangkan warnanya najis, warihiha, dan baunya najis, wa ta'miha, dan rasanya najis. Wal hukmiyah, adapun najis hukmiyah, allati, ialah najis la launa, yang tidak berwarna, wala riha, dan tiada bau, wala ta'ma, dan tiada rasa. Laha, bagi najis tersebut, yakfika, cukup bagimu, jaryul ma'i, mengalirkan air alaiha, ke atas najis. Jadi sesuatu yang kena najis mughallazah, cara mencucinya harus dibasuh 7 kali basuhan, dan 7 kali basuhan, dan salah satu basuhannya harus dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Adapun bila sesuatu kena najis mukhaffafah, cara mencucinya dengan memercikkan saja, memercikkan air padanya secara merata dan menghilangkan zat najisnya. Yang ketiga, najis mutawassithah dibagi 2, najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah yaitu yang memiliki warna, bau, dan rasa, maka harus menghilangkan warna, bau, dan rasa tersebut. Contohnya yaitu air kencing, kotoran hewan, dan lain-lain. Najis hukmiyah adalah yang tiada warna, bau, dan rasa, cukup mengalirkan air ke najasah tempat najis. Contohnya air kencing yang sudah kering, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu waktu haid dan nifas. Faslun, aqallul haidi, adapun minimalnya waktu haid, yaumun, ialah sehari, walailatun, dan semalam. Wa ghalibuhu, adapun umumnya, situn, ialah 6 hari, au sab'un, atau 7 hari. Wa aktsaruhu, dan adapun maksimalnya waktu haid, khamsata asyara, yaitu 15 yauman, hari, bila ya liha, dengan malamnya. Aqallut tuhri, adapun minimalnya suci, bainal haidataini, di antaranya 2 haid, khamsata asyara, ialah 15 yauman, hari.
Wa ghalibuhu adapun kebiasaannya arba'atun yaitu 4, wa ishruna dan 20 yauman hari. Aw salasatun atau 3, wa ishruna dan 20 yauman hari. Wala hadda dan tidak ada batasan li aktsarihi untuk maksimalnya suci. Aqallun nifas adapun minimalnya nifas majabbatun ialah keluar sekali. Wa ghalibuhu adapun kebiasaannya arba'una ialah 40 tahun 40 yauman hari. Wa aktsaruhu adapun maksimalnya nifas situna ialah 60 yauman hari. Waktu haid dan nifas. Paling sedikit masa haid ialah sehari semalam yaitu 24 jam. Sedangkan pada umumnya adalah 6 hari atau 7 hari, sekitar seminggu. Maksimalnya haid itu 15 hari, 15 malam. Adapun paling sedikitnya masa suci antara 2 kali haid adalah 15 hari. Dan pada umumnya 24 atau 23 hari. Dan paling banyak tidak ada batasnya. Sedikit-sedikitnya masa nifas hanya sekejap majjah. Pada umumnya selama 40 hari dan paling lama 60 hari. Selanjutnya bab uzurnya sholat. Faslun a'darus sholati ithnani. Adapun uzurnya sholat ithnani itu ada 2. An-naumu yaitu tidur, wan nisyan dan 2 lupa. Halangan yang membolehkan meninggalkan sholat pada waktunya ada 2 yaitu tertidur dan terlupa. Halangan tersebut tidak berdosa kecuali bila menyengaja tidur. Jadi kalau sengaja tidur dan atau mengerjakan pekerjaan berat padahal waktu sholat tiba atau melalaikannya hingga waktunya habis. Selanjutnya syarat sahnya sholat. Faslun syurutus sholati tamaniyatun. Adapun syarat-syarat sholat itu ada 8. Toharatul hadatsa ini yaitu satu suci dari 2 hadas, wa toharatu dan 2 suci anin najasati dari najis. Fit taubi pada baju, wal badani dan badan, wal makani dan tempat. Satrul aurati 3 menutup aurat. Wa istiqbalul qiblati dan 4 menghadap kiblat. Wa dukhulul waqti dan 5 masuk waktu sholat. Wal ilmu dan mengetahui, dan yang ke-6 mengetahui bi fardiyatiha terhadap fardunya sholat. Wa alla ya'taqida yang ke-7 hendaknya tidak meyakini fardhon terhadap fardu min furudiha dari fardunya sholat sunnatan dianggap sunnah. Wa ijtinabul mubtilati dan yang ke-4 menjauhi hal-hal yang membatalkan sholat. Al ahdatsul isnani. Adapun macam-macam hadas itu ada 2. Asgharu yaitu hadas kecil, wa akbaru dan hadas besar. Fal asgharu adapun hadas kecil ma ialah hadas aujaba yang mewajibkan al wudu. Wal akbaru adapun hadas besar ma ialah hadas aujaba yang mewajibkan al-ghusla, mandi wajib yang telah dijelaskan sebelumnya. Syarat-syarat sholat ada 8, yaitu harus suci dari 2 hadas kecil dan besar, 2 suci dari najis di badan, pakaian dan tempat untuk sholat. Yang ke-3 menutup aurat. Yang ke-4 menghadap kiblat. Yang ke-5 telah masuk waktunya. Yang ke-6 harus tahu fardu rukun sholat. Yang ke-7 tidak boleh menganggap atau satu kefarduan dalam perbuatan sholat dianggap sunnah. Yang ke-8 meninggalkan hal-hal yang sekiranya membatalkan sholat. Dan perlu diketahui hadas itu ada 2 macam, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil ialah hadas yang mewajibkan wudhu, sedangkan hadas besar ialah hadas yang mewajibkan mandi jinabat yang telah dijelaskan di awal tadi. Pengertian lain, hadas kecil bisa hilang sebab telah berwudhu, dan hadas besar bisa hilang sebab telah melakukan mandi janabat, mandi wajib.
Al-auratu arba'un. Adapun macam-macam aurat itu ada 4. Auratul rajuli, yaitu aurat laki-laki mutlaqan dengan mutlak, wal amati, dan aurat perempuan budak, fi sholati, di dalam salat, ma ialah bagian bainas surrati, yang ada di antara pusar, war rukbati, dan lutut. Wa auratul hurrati, adapun aurat perempuan, fi sholati, dalam salat, jami'u badaniha, ialah seluruh badan, ma yaitu bagian siwal wajhi, yang selain wajah, wal kaffaini, dan telapak tangan. Wa auratul hurrati, dan 3 auratnya perempuan merdeka, wal amati, dan perempuan budak perempuan, indal ajanibi, bersama orang yang bukan mahram, jami'ul badani, ialah seluruh badan, wa inda maharimihima, dan ketika bersama mahram, wan nisa'i, dan perempuan, ma ialah bagian bainas surati, yang ada di antara pusar, war rukbati. Aurat itu dibagi 4. Aurat orang laki-laki baik di dalam sholat maupun di luar sholat ialah antara pusar dan lutut. Begitu pula bagi budak amat, budak laki-laki. Yang kedua, aurat orang perempuan di waktu sholat ialah seluruh tubuh kecuali muka dan kedua telapak tangan. Yang ketiga, aurat orang perempuan yang merdeka dan budak perempuan di hadapan laki-laki bukan mahramnya ialah seluruh bagian tubuh. Dan yang keempat, dan bila di hadapan mahramnya atau sama-sama perempuan, maka auratnya adalah di antara pusar dan lutut. Rukun sholat. Faslun, ini sebuah pasal. Arkanus sholat, adapun rukun-rukun sholat, sab'ata asyara, itu ada 17. Al-awalu, adapun yang pertama, an-niyah, itu niat. As-tsani, adapun yang kedua, takbiratul ihram, takbiratul ihram. As-tsalitsu, adapun yang ketiga, al-qiyamu, ialah berdiri. Alal qadiri, atas orang yang mampu, fil fardhi, dalam salat fardu. Ar-rabi'u, yang keempat, qiraatul fatihati, yang membaca al-fatihah. Al-khamisu, yang adapun yang kelima, ar-ruku'u, ruku'. As-sadisu, yang keenam, at-tumakninah, tumakninah fihi, di dalam ruku'. As-sabi'u, adapun yang ketujuh, al-i'tidal, i'tidal. As-saminu, adapun yang kedelapan, at-tumakninah, tumakninah fihi, di dalam i'tidal. At-tasi'u, adapun yang kesembilan, as-sujudu, sujud, marrataini, dengan 2 kali. Al-ashiru, adapun yang ke-10, at-tumakninah fihi, di dalam tumakninah di dalam sujud. Al-hadi asyar, adapun yang ke-11, al-julusu, ialah duduk, bainas sajdataini, di antara 2 sujud. Ats-tsani asyar, at-tumakninatu fihi, ialah tumakninah di dalam duduk. Ats-tsalits asyar, at-tasyahhudu, adapun yang ke-13, at-tasyahhud, tasyahud al-akhir, yang akhir. Ar-rabi'a asyar, adapun yang ke-14, al-uqudu, duduk, fihi, dalam tasyahud akhir. Al-khamisa asyara, adapun yang ke-15, as-salatu, membaca salawat, ala Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi Muhammad, fihi, di dalam tasyahud akhir. As-sadisa asyara, yang ke-16, as-salam, ialah salam. Ya, as-sabi'a asyara, adapun yang ke-17, at-tartibu, ialah tertib. Jadi rukun-rukun salat itu ada 17. Yang pertama niat, yang kedua takbiratul ihram, yang ketiga berdiri bagi orang yang mampu, yang keempat membaca al-fatihah, yang kelima ruku, yang keenam tumakninah, tumakninah adalah diam sebentar setelah bergerak. Jadi nggak boleh cepat-cepat ya. Yang ketujuh i'tidal, tegak setelah ruku. Yang ke-8 tumakninah juga di dalam i'tidal. Yang ke-9 sujud 2 kali.
Yang ke-10 tumak nina di waktu sujud. Yang ke-11 duduk antara dua sujud. Yang ke-12 tumak nina juga di waktu duduk. Yang ke-13 tasyahud akhir. Yang ke-14 duduk untuk membaca tasyahud. Yang ke-15 membaca salawat Nabi. Dan yang ke-16 mengucap salam. Yang ke-17 tertib atau urut. Selanjutnya masuk kepada tingkatan niat. Faslun, ini sebuah pasal. An-niyatu, adapun niat, salah sudarojatin, mempunyai beberapa tingkatan, 3 tingkatan. In kanat, yaitu jika ada as-salatu, salat, fardon, fardu, wajaba qasdul fi'li, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan. 1 menyengaja pekerjaan, wat ta'yinu, dan 2 menentukan salat, wal fardiyatu, dan 3 kefarduan, wa in kanat, dan jika ada salat nafilatan, itu sunnah muaqqatatan, yang memiliki waktu, karotibatin, seperti salat rawatib, audati sababin, atau salat yang memiliki sebab, yaitu wajaba, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan, wa ta'yinu, dan menentukan salat, wa in kanat nafilatan, jika itu salat sunnah nafilah, mutlaqan, yang mutlak, wajaba, maka wajib qasdul fi'li, menyengaja pekerjaan, faqat, menyengaja pekerjaan saja. Al fi'lu, adapun yang dimaksud fi'lu yaitu usolli, ialah lafaz usolli, wa ta'yinu, adapun yang dinamakan ta'yin itu zuhron, ialah lafaz yang zahir, au asron, atau yang zahir atau sembunyi-sembunyi. Wal fardiyah, adapun yang dinamakan fardu itu fardon, ialah lafaz fardon. Niat itu ada 3 tingkatan. Yang pertama, apabila salat itu fardu, maka wajib bermaksud mengerjakan usolli dan menyatakannya zuhur, zahir atau asir, dan wajib pula menyinggung kefarduannya, fardon. Contohnya usolli fardol asri, atau usolli fardol zuhri. 3 lafaz ini yang wajib terbesit di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Adapun melafazkan niat secara lengkap sebelum takbir adalah kesunahan, dianjurkan. Yang kedua, apabila salat itu sunnah yang terbatas oleh waktu, seperti salat rawatib, qabliyah atau ba'diyah, salat duha atau salat sunnah yang terkait oleh sebab seperti salat gerhana, maka wajib bermaksud mengerjakan salat tersebut atau usolli, dan harus dinyatakan nama salatnya, duha atau hajat. Contoh, usolli duha, usolli tarawiha, usolli tahajjuda, usolli qabliyat zuhri, usolli ba'diyat zuhri, atau lain-lain. Nah, 2 lafaz ini yang wajib terbesit di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Yang ketiga, bila sholat itu sholat sunnah mutlak, tidak punya sebab atau tidak berwaktu, maka hanya wajib bermaksud mengerjakannya tanpa ta'yin dan sebagainya, cukup usolli. 1 lafaz ini sudah cukup terbesit di hati bersamaan dengan takbiratul ihram. Sholat mutlak ini biasanya dilakukan oleh seseorang dengan tujuan taqarrub, mendekat kepada Allah. Dia bebas melaksanakan sholatnya hingga ratusan bahkan ribuan rakaat. Adapun uraian dari keterangan di atas, yaitu kata aku sholat, usolli, qasdu fi'li, yaitu qasdu fi'linya fardu, fardon, fardunya mengucapkan fardon itu, yang zahir atau asir itu ta'yin, al asri itu.
Syarat takbiratul ihram. Faslun, ini sebuah pasal. Syurutu takbiratul ihram. Adapun syarat-syarat takbiratul ihram itu sittata asyara, itu ada 16. Antaqa'a, yang pertama hendaknya dikerjakan halatal qiyam, dalam keadaan berdiri, fil fardi, dalam salat fardu. Wa antakuna, dan yang kedua hendaknya takbir itu bil arabiyyati, dengan bahasa Arab. Wa antakuna, dan yang ketiga hendaknya takbir itu bilafzil jalalati, itu menggunakan lafaz jalalah. Wa bilafzi akbaru, dan yang keempat menggunakan lafaz akbar. Wa tartibu, dan yang kelima tertib bainal lafzaini, di antara dua lafaz. Wa alla yamudda, dan yang keenam hendaknya tidak membaca panjang hamzatal jalalati, hamzahnya lafaz jalalah. Wa adamu muddibai akbar, dan yang ketujuh tidak adanya bacaan panjang pada baknya lafaz akbar. Wa alla yushaddidu, dan yang ke-8 hendaknya tidak mentasydid al-ba'u, pada huruf ba. Wa alla yazida, dan yang ke-9 hendaknya tidak menambah wawan, huruf wawu sakinatan yang sukun, au mutaharrikatan, atau berharokat bainal kalimataini, dan di antara dua kalimat. Wa alla yazida, dan 10 hendaknya tidak menambah wawan, huruf wawu qablal jalalati, sebelum lafaz jalalah. Wa alla yaqifa, dan 11 hendaknya tidak berhenti baina kalimat tayyid takbiri, dan di antara dua kalimat takbir. Waqfatan, dengan berhenti, tawilatan, yang lama, wala qasiratan, dan tidak berhenti yang pendek. Yang ke-12, wa an yusmi'a, hendaknya mendengarkan nafsahu, terhadap dirinya sendiri, jami'a hurufiha, terhadap semua huruf takbir, wa dukhulul waqti. Yang ke-13 masuk waktu, fil muaqqati, dalam salat yang memiliki waktu. Wa iqa'uha, dan 14 melaksanakan takbir halal istiqbali, seraya menghadap kiblat. Wa alla yukhilla, dan tidak menyalahi biharfin, dengan huruf min hurufiha, dari huruf-hurufnya takbir. Wa ta'khiru takbiratil ma'mumi, dan 16 mengakhirkan takbirnya makmum, an takbiratil imam, dari takbirnya imam. Syarat-syarat takbiratul ihram itu ada 16. Yang satu harus dibaca saat berdiri dalam salat fardu, yang kedua harus berbahasa Arab, yang ketiga harus dengan lafaz Allah, yang keempat harus dengan lafaz akbar, yang kelima tertib antara dua lafaz tersebut harus berurutan ya. Yang keenam hamzahnya lafaz Allah itu tidak boleh dipanjangkan ya. Yang ketujuh huruf ba-nya pada akbar itu tidak boleh dipanjangkan juga. Yang ke-8 huruf ba-nya akbar tidak boleh ditasydid, tidak boleh akbar, tidak boleh seperti itu ya. Yang ke-9 tidak boleh menambah wawu hidup atau wawu mati antara dua kata Allah dan akbar. Misalnya Allah wa akbar, itu tidak boleh ya. Yang ke-10 sebelum lafaz Allah tidak boleh ditambah huruf wawu. Wallahu akbar tidak boleh ya. Yang ke-11 di antara lafaz Allah dan akbar tidak boleh berhenti lama atau sebentar. Misalnya Allah akbar tidak boleh, harus diucapkan dengan jelas dan secara langsung. 12 yaitu seluruh huruf-huruf takbiratul ihram harus bisa didengar oleh telinga sendiri, tidak boleh dibatin. Jadi harus dilafazkan dengan jelas dan terdengar oleh telinga sendiri. 13 harus sudah tiba waktu sholat bila mengerjakan sholat yang ada waktunya. 14 lafaz Allahu Akbar harus diucapkan ketika menghadap kiblat, harus menghadap kiblat. Yang ke-15 tidak boleh merusak atau merubah satu huruf dari huruf-huruf takbiratul ihram. Yang ke-16 bila sebagai makmum takbiratul ihram harus dilakukan setelah imam melakukan. Selanjutnya yaitu syarat membaca Al-Fatihah, surat Al-Fatihah.
Faslun, ini sebuah pasal. Syurutul Fatihati, adapun syarat-syarat Al-Fatihah, asyaratun, itu ada 10. At-tertibu, yang pertama tertib, wal muwalatu, dan 2 terus menerus, wal mura'atu hurufiha, yang ketiga memperhatikan hurufnya Al-Fatihah, wa mura'atu tasdidatiha, dan 4 memperhatikan tasdidnya Al-Fatihah, wa alla yaskuta, dan yang kelima hendaknya tidak berhenti, saktatan, dengan berhenti, tawilatan, yang lama, wala qasiratan, yang keenam tidak berhenti juga dengan sebentar, itu tidak boleh juga, ya qasidu, yang menyengaja biha, dengan sakta, qat al-qiraati, terhadap memutus bacaan, wal qiraatu kulli ayatiha, dan yang ketujuh membaca setiap ayat-ayat Al-Fatihah, membaca semua ayatnya, wa minha, di antara ayat Al-Fatihah, al-basmalatu, ialah basmalah, wa adamul lahni, dan tidak adanya pelau, al-mukhilli, yang dapat merusak, bil makna, terhadap makna, wa antakuna, dan 9 hendaknya membaca Al-Fatihah halatal qiyami, dalam keadaan berdiri, fil fardhi, dalam salat fardu, wa an yusmi'ah, dan 10 hendaknya mendengarkan, nafsahu, terhadap dirinya sendiri, al-qira'ata, bacaannya, wa alla yatakhallalaha, dan 11 hendaknya tidak menyela-nyelai bacaan, dikrun, dikir ajnabi, yang lain. Syarat-syarat membaca Al-Fatihah itu ada 10. Yang pertama, 1 tertib, berurutan sesuai dengan susunan nasnya. 2 terus menerus antara semua ayatnya. Yang ketiga, menjaga huruf-hurufnya. Yang keempat, menjaga tasdid-tasdidnya. Yang kelima, di antara ayat-ayat Al-Fatihah ketika membaca tidak boleh berhenti terlalu lama atau sebentar dengan maksud memotong bacaan. 7, itu tidak boleh ada bacaan yang lain tidak tepat yang dapat merusak makna Al-Fatihah. Yang ke-8, Al-Fatihah harus dibaca ketika berdiri ketika kita sholat fardu. Yang ke-9, seluruh bacaan Al-Fatihah harus dapat didengar oleh telinga diri sendiri kecuali orang tuli. Yang ke-10, di antara ayat-ayat Al-Fatihah tidak boleh disela-selai oleh zikir yang lain. Jadi jika dalam membaca Al-Fatihah di sela-sela bacaannya dia melakukan bersin dan dia mengucapkan Alhamdulillah, maka bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Kasus lain, meskipun di tengah-tengah bacaan Al-Fatihah dia membaca 2 huruf yang bermakna seperti qi, peliharalah, atau la, tidak, maka bacaan Al-Fatihahnya harus diulang dari awal. Yang selanjutnya, faslun tasdid pada Al-Fatihah. Faslun tasdidatul Fatihati, adapun tasdidnya Al-Fatihah, arba'a asyarata, itu ada 14. Yang pertama, di lafaz bismillah fauqal lami, ialah ada di atas lam. Ar-Rahmani, adapun lafaz Ar-Rahman ialah ada di atas ra, fauqa ra. Ar-Rahimi, adapun Ar-Rahimi lafaz Ar-Rahim fauqa ra'i, ialah di atas ra juga. Alhamdulillahi, adapun lafaz Alhamdulillah fauqa lamil jalalati, ialah ada di atas lam jalalah. Rabbil alamin, adapun lafaz Rabbil alamin fauqal ba'i, ialah ada di atas ba. Ar-Rahmani, adapun lafaz Ar-Rahman itu fauqa ra'i, ialah ada di atas ra. Ar-Rahimi, adapun lafaz Ar-Rahim itu fauqa ra'i, ialah ada di atas ra. Malik yaumiddin, adapun lafaz Malik yaumiddin fauqad dali, ialah ada di atas dal. Iyyaka na'budu, adapun lafaz iyyaka na'budu fauqal ya'i, ialah ada di atas ya. Wa iyyaka nasta'in, adapun lafaz wa iyyaka nasta'in fauqal ya'i, adapun ialah ada di atas ya. Ihdinas siratal mustaqim, adapun lafaz ihdinas siratal mustaqim fauqas shadi, ialah di atas shad. Siratal ladzina, adapun lafaz siratal ladzina itu fauqal lami, ada di atas lam. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, adapun lafaz an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin
itu faqad dodi, adapun ada di atas dot. Wal lami. Jadi tasdid yang ada pada surat Al-Fatihah itu ada 14. Yang pertama bismillah, tasdidnya di atas lam. Dua ar-Rahman, tasdidnya di atas ra. Yang ketiga ar-Rahim, tasdidnya di atas ra. Alhamdulillahi, tasdidnya di atas lam jalalah. Rabbil alamin, tasdidnya di atas ba, yaitu rabbi, rabbi. Yang keenam ar-Rahmani, tasdidnya di atas ra, Allah. Yang ketujuh ar-Rahim, di atasnya tasdidnya di atas ra juga Allah. Tasdid lafaz Malik Yaumiddin, tasdidnya di atas dal, ad-din. Yang kesembilan iyyaka na'budu, tasdidnya di atas ya, iya. 10 iyyaka nasta'in, tasdidnya di atas ya, iyyaka nasta'in. 11 ihdinas siratal mustaqim, tasdidnya di atas sod, as-sirata. Yang ke-12 siratal ladzina, tasdidnya di atas lam, alladzi. Yang ke-13 an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, tasdidnya di atas dot. Dot itu ad-do. Dan yang ke-14 waladdallin itu al-dallin, dan di atas lam tersebut. Selanjutnya bab sunnah mengangkat tangan. Faslun yusannu raf'al, disunahkan raf'al yadaini, mengangkat kedua tangan, fi arba'ati mawadhi'a, di beberapa tempat. Inda takbiratul ihram, itu ketika takbiratul ihram, wa inda ruku, dan dua ketika ruku, wa indal i'tidal, yang ketiga ketika i'tidal, wa indal qiyam, dan ketika bangun, minat tasyahudil awal, dari tasyahud awal. Jadi disunahkan mengangkat kedua tangan pada 4 tempat, yaitu ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika akan ruku, yang ketiga ketika i'tidal, yang keempat ketika berdiri dari tasyahud awal. Yang selanjutnya yaitu syarat sujud. Faslun syurutus sujudi sab'atun, ini sebuah pasal. Syurutus sujud, adapun syarat-syarat sujud itu sab'ah, itu ada 7. An yasjuda, hendaknya sujud. Ala sab'ati a'dha'in, ada atas 7 beberapa anggota. Wa antakuna, hendaknya sujud jabhatahu, dahinya maksyufatan, terbuka. Wa tahamulu, dan yang ketiga menekan birasihi, dengan kepalanya. Wa adamul huwiyyi, yang keempat tidak turun, di ghairihi, untuk selain sujud. Wa alla yasjuda, yang kelima hendaknya tidak sujud, ala syai'in, pada sesuatu yataharraku, yang bergerak, biharakatihi, dengan gerakannya. Wa irtifa'u asafilihi, yang keenam meninggikan bagian-bagian bawah orang, ala a'alihi, atas bagian-bagian atas orang. Wa tumakninah, yang ketujuh tumakninah fihi, dalam sujud. Ya, syarat-syarat sujud itu ada 7. Harus dengan yang pertama harus dengan 7 anggota badan, sebagaimana keterangan di bawah nanti. Ya, yang pertama 2 dahi, yaitu harus terbuka. Yang ketiga, yang tadi 7 bagian ya. Yang pertama dahi tadi, yang kedua kepala harus ditekan ketika meletakkan di tempat sujud. Yang ketiga tidak boleh ada tujuan lain ketika membungkuk kecuali untuk sujud. Yang kelima, tidak boleh sujud di atas sesuatu yang bergerak karena gerakan orang yang sujud. Yang keenam, kepalanya harus lebih rendah daripada pantatnya. Yang ketujuh, harus tumakninah, berhenti sejenak setelah pergerakan. Yang selanjutnya anggota sujud. Khotimatun, penutup a'dha'us sujudi. Adapun anggota-anggota sujud, sab'atun, itu ada 7. Al-jabhatu, yaitu pertama dahi, wa butunul kaffaini, dan kan satu dahi. Yang kedua dan tiga itu 2 telapak tangan. Yang keempat dan kelima itu ar-rukbataini, 2 lutut. Wa butunu asabi'ir rijlaini, dan bagian dalam jari kedua kaki.
Jadi anggota sujud ada 7, antara lain 1 dahi, 2 dan 3 itu telapak kedua tangan, 4 dan 5 itu kedua lutut, dan 6 dan 7 telapak ujung jari kedua kaki. Jadi selayaknya orang yang sujud dalam menekan dahinya seperlunya saja, jangan terlalu menekan, sekedar kapas dirasa penyet sudah cukup. Selanjutnya, orang yang sujud jangan lupa untuk memancatkan ujung jari-jari kaki, karena sebagian besar orang yang sholat jarang memperhatikan hal ini. Begitu juga tumak nina. Yang selanjutnya itu tasdid pada bacaan tasyahud. Faslun, ini sebuah pasal. Tasdidatus tasyahudi, adapun tasdidnya tasyahud ihda wa ashruna itu ada 21. Khamsun, adapun yang 5 fi akmalihi itu di dalam sempurnanya tasyahud. Wasit tata asyara, adapun yang 16 fi aqallihi ialah dalam minimalnya tasyahud. Adapun at-tahiyat, adapun lafaz tahiyat ala ta'i ialah ada di atas ta wal ya'i dan ya. Al-mubarakatu salawatu, adapun lafaz al-mubarakatu salawat ala sadi ialah ada di atas sad. At-thayyibatu, adapun lafaz at-thayyibat ala ta'i itu ada di atas ta wal ya. Lillahi, adapun lafaz lillah ala lamil jalalati ialah ada di atas lam jalalah. Assalamu adalah pun lafaz assalamu ala sini ialah ada di atas sin. Alaika ayyuhan nabiyyu, adapun lafaz alaika ayyuhan nabiyyu alal ya'i ialah di atas ya, wan nuni dan nun, wal ya'i dan ya. Wa rahmatullahi, adapun lafaz rahmatullah ala lamil jalalah ialah ada di atas lam jalalah. Wa barakatuhu salam, wa barakatuhu salam, adapun lafaz wa barakatuhu salam ala sini ialah ada di atas sin. Alaina wa ala ibadillah, adapun lafaz alaina wa ala ibadillah ala lamil jalalati ialah ada di atas lam jalalah. As-salihin, adapun lafaz as-salihin ala sadi ialah ada di atas sad. Asyhadu alla ilaha, adapun lafaz asyhadu alla ilaha ala lami alifin ialah ada di atas lam alif. Illallahi, adapun lafaz illallah ala lami alifin ialah ada di atas lam alif. Walamil jalalati dan lam jalalah Wa asyhadu anna, adapun lafaz wa asyhadu anna ala nuni ialah ada di atas nun. Muhammadar Rasulullah, adapun lafaz Muhammadar Rasulullah ala mimi Muhammadin ialah ada di atas mim lafaz Muhammad. Wa ala ra'i, dan di atas ra. Wa ala lamil jalalati, dan di atas lam jalalah. Jadi tasdidnya tasyahud ada 21. Yang 5 itu ada pada bacaan sempurna, dan yang 16 ada pada bacaan paling singkat, mencukupi. Maksudnya bila dibaca dengan sempurna maka tasdidnya ada 21. Bila disingkat sudah mencukupi bacaan ada 16 tasdid. Yang pertama lafaz at-tahiyyatu, tasdidnya ada pada ta dan ya, at-tahiyyat gitu, seperti itu. Dan yang kedua al-mubarakatus salawatu, tasdidnya pada as-salawatu. At-thayyibatu, tasdidnya pada ta dan ya, at-thayyibatu. Selanjutnya lafaz lillah, tasdidnya pada lam jalalah, lillah. Assalamu alayka, tasdidnya pada asin, assalamu. Ayyuhan nabiyyu, tasdidnya pada ya dan ya, nun dan ya. Ayyuha an-nabiyyu. Wa rahmatullahi, tasdidnya pada lam jalalah, Allahi, rahmatullahi. Wa barakatuhu salam, tasdidnya pada ada pada harokat huruf sin, assalamu. Alaina wa ala ibadillah, tasdidnya pada lam jalalah, ibadillah. As-salihin, tasdidnya pada huruf shad, as-so. Asyhadu alla ilaha, tasdidnya pada lam alif, Allah itu.
Selanjutnya lafaz illallah tasydidnya pada lam alif dan lam jalalah. Illa dan Allahu. Yang selanjutnya lafaz wa asyhadu anna tasydidnya pada nun. Anna wa anna. Muhammad Rasulullah tasydidnya pada mim, ra dan lam jalalah. Sekian yang dapat saya sampaikan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.